هالدنيا هذا عشان هيك يصير فينا كله مدنيين في مدنيين يعني كله اطفال ونساء قاعده بتجري وين يروحوا ما فيش وسعه في البلد اصلا الناس نايمه على الرصيف في الشوارع مرميه في لا في Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Kemudian pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza seperti itu. Buatlah rumah sakit di Gaza, berikanlah pelayanan kesehatan di Gaza. Jangan bawa mereka keluar. Sebab bila mereka dibawa keluar dari Gaza, saya yakin dan percaya tidak akan bisa kembali ke Gaza. Karena apa? Karena Israel, Amerika sudah berniat untuk mengusir mereka dari Gaza. Jadi bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Halo, selamat malam pemirsa. Evakuasi 1.000 jiwa warga Gaza menjadi wujud kepedulian dan langkah dukungan pemerintah Indonesia di tengah derita rakyat Palestina yang berkepanjangan. Namun setiap upaya besar menuntut kesiapan dan juga kematangan agar niat baik ini tidak berubah menjadi sebuah beban. Apakah langkah ini benar-benar tepat untuk membantu saudara kita di Gaza mencapai tujuan mereka, yaitu merdeka? Bersama saya Afiani Malik, inilah Top Issue dengan tema Upaya Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Dan pemirsa, sudah hadir di studio Metro TV pada malam hari ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI sekaligus juga Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Anwar Abbas. Pak Anwar, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Pak. Kemudian kami hadirkan juga pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Dan kami juga hadirkan juru bicara Partai Gerindra, Astrio Velgian. Rio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Afi. Baik, kita akan bahas salah satu diskusi yang cukup ada pro dan kontranya. Saya akan tanya ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Legal standingnya untuk rencana, ada yang mengatakan evakuasi ini bukan relokasi seperti itu. Ada yang juga masih mempertanyakan evakuasi, tapi bagaimana memastikan bahwa warga Gaza yang kita bantu bisa tetap kembali ke tanah mereka gitu. Bagaimana Prof melihat wacana ini? Apakah itu bisa dieksekusi secara baik? Ya, kalau misalnya apakah itu bisa dieksekusi secara baik, saya juga tidak tahu ya detailnya. Pertanyaannya adalah apakah mereka-mereka yang perlu dirawat itu adanya di Gaza atau di Rafah, perbatasan Gaza dengan Mesir. Kalau misalnya di Gaza, siapa yang akan masuk ke sana? Karena jangankan pasukan kita, ya, pasukan medis bahkan, UNRWA saja, lembaga PBB, itu juga diserang oleh Israel. Nah, jadi saya juga bingung juga bagaimana nih mengevakuasi itu. Itu satu. Dan yang kedua, apakah memang ada keinginan dari warga di Gaza untuk memang mereka keluar? Biasanya seperti saya selalu mengatakan lagu kebangsaan kita, itu kan dimulai dengan tanah airku, tanah tumpah darahku, mati pun rela ada di sana. Jadi karena permasalahan antara Israel dengan rakyat Palestina itu permasalahan bukan agama sebenarnya, tetapi perebutan tanah. Karena tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestina diokupasi, diambil oleh Israel secara ilegal. Nah, juga perlu kita pahami bahwa
pada waktu Presiden Trump baru menjabat, itu ada utusan beliau yang bernama Steve Witkoff. Dan waktu itu sudah disampaikan bahwa akan ada 2 juta rakyat dari Gaza yang akan dipindahkan ke Indonesia, salah satunya salah kan. satunya. Wah, mungkin dari sebagian warga kita senang gitu ya, bahwa wah alhamdulillah kita harus bisa membantu. kita harus bisa membantu. Tapi kita lupa bahwa ide itu adalah bagaimana mengosongkan Gaza. Kenapa? Perdana Menteri Netanyahu dalam perang kali ini ada 3 tujuannya. Pertama, Sandra harus dikembalikan. Kedua, petinggi-petinggi Hamas yang melancarkan serangan 7 Oktober 2023 itu harus dihabisi. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya Gaza itu bisa dikuasai oleh Israel. Karena apa? Selama ini serangan-serangan rudal itu datangnya dari Gaza, bukan dari tepi barat, bukan dari West Bank. Dan ini kan 2 tempat yang sebenarnya terpisah. Nah, jadi Israel bilang bahwa gimana caranya bisa masuk situ. Nah, Steve Witkoff bilang seperti itu. Coba bayangkan, Israel membunuh 47.000 anak-anak, perempuan, orang tua dihabisi. 47.000 dengan kritikan dari masyarakat internasional, genosida ini dan sebagainya. Sekarang kalau dia bilang, kamu saya pindahkan, kita mau rekonstruksi nih, ya kan? Kan kelihatannya manusiawi. Orang bilang, wah bagus juga nih kan gitu kan. Bahkan Presiden Trump bilang, ini nanti ada gedung, ini pokoknya udah beautiful, beautiful katanya begitu. Kita lupa bahwa ini akal-akalan supaya warga Gaza keluar dari tanah kelahiran mereka, tanah yang disengketakan. Nah, saya nggak tahu Bapak Presiden ketika memunculkan ide ini, apakah berpikir sampai ke sana? Apakah sudah berkonsultasi dengan pemerintah Palestina? Lalu kemudian memang beliau menjual ide ini pada waktu kunjungan beliau ke negara-negara, 5 negara yang beliau kunjungi. Pada waktu di Turki, saya pantau, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan tidak. Nolak. Rakyat Palestina harus tetap di Palestina. Artinya, kalau mau misi kemanusiaan, tidakkah bisa satuan-satuan kesehatan kita yang sudah dikirim, itu diperbesar jumlahnya. Dan itu cukup dulu? Menurut tanpa saya, perlu mengevakuasi untuk memberikan bantuan obat-obatan dan tindakan medis kepada yang terluka? Ya, jangankan ke Indonesia, ke Mesir atau ke Yordania itu mereka mengatakan jangan masuk, jangan keluar dari sini. Karena apa? Itu sama saja kita mau memperlancar Israel untuk menguasai Gaza, dan itu yang menjadi kekhawatiran dunia. Untuk memperjelas, saya putarkan statement dari Presiden Prabowo tanggal 9 April mengenai wacana atau ide upaya kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, yaitu salah satunya adalah melakukan evakuasi 1.000 orang warga Gaza. Kita simak bersama. Siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Baik, itu statement dari Presiden Prabowo. Rio, silakan menanggapi bahwa sebenarnya ada syarat yang disampaikan. Ini bisa dilakukan ketika semua pihak setuju, kemudian sifatnya hanya sementara, lalu jika sudah sehat kembali harus bisa dikembalikan ke tanah Gaza, seperti itu. Banyak juga yang Anda rasa apa yang belum clear yang dari statement Prabowo yang baru saja kita dengarkan tadi? Ya, Mbak Afi, pertama Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah Indonesia yang tidak henti-hentinya menyuarakan kemerdekaan daripada
Palestina. Kenapa? Karena ini sesuai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar kita bahwa kemerdekaan merupakan hak dari segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Yang kedua adalah stance atau pendirian daripada pemerintah Indonesia ini sudah diperkuat. Bahkan kemarin di forum diplomasi Antalya, Menteri Luar Negeri Pak Sugiono beserta dengan 7 Menteri Luar Negeri lainnya, antara lain Menteri Luar Negeri dari Turki, Qatar, Yordania, Palestina, menyatakan dengan sangat tegas bahwa semuanya menolak konsep relokasi daripada warga Palestina. Kenapa Mbak Afi? Karena tanah air daripada warga Palestina itu hanyalah berada di bumi Palestina. Dan itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-menawar. Dan perlu kita ingat bahwa betul Palestina itu bukan hanya ada di Gaza, tapi juga ada di wilayah satu lagi yang bernama tepi barat atau West Bank. Nah, apa yang dimaksud oleh Presiden? Presiden menyatakan dengan clear dan dengan sangat jelas perimeter apa saja yang bisa menjustifikasi yang disebut sebagai proses evakuasi ini. Ada 3 perimeter utamanya Mbak Afi. Yang pertama adalah jika diminta oleh semua stakeholders di kawasan, terutama oleh pemerintahan Palestina sendiri. Kedua adalah jika memang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah ini bersifat sementara. Nah, poin menariknya adalah jika diperlukan, Mbak Afi. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, infrastruktur kesehatan yang saat ini berada di Gaza, saat ini sangat-sangat kewalahan. Begitu banyak puluhan ribu korban daripada kekejaman Israel sudah berjatuhan, dan tentu saja sistem atau fasilitas kesehatan yang berada di Gaza tidak mampu, ada kemungkinan tidak mampu untuk menangani semua korban-korban luka. Maka alternatifnya adalah pertama tentu saja pemerintah Indonesia juga sudah berkali-kali mengirimkan bantuan dan mendirikan infrastruktur kesehatan yang berada di Gaza. Itu tetap akan menjadi opsi prioritas, tetapi manakala diperlukan di mana sistem fasilitas infrastruktur kesehatan di Gaza tidak memadai dan tidak memungkinkan, maka opsi untuk melakukan evakuasi secara sementara dibuka oleh pemerintah Indonesia. Dan Mbak Afi perlu catat bahwa opsi ini diambil semata-mata adalah karena kepedulian, solidaritas daripada pemerintah dan rakyat Indonesia, di mana kita melihat bahwa hari ini kekejaman yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Oke, baik. Kalau kemudian ternyata disampaikan jika diperlukan, tapi kalau kemudian komunikasinya belum clear, kenapa harus disampaikan dulu oleh Presiden Prabowo sehingga menimbulkan banyak persepsi, bahkan juga misalnya MUI atau PP Muhammadiyah. Pak Anwar ini bicaranya secara personal atau mewakili MUI atau Muhammadiyah? Catatan-catatan yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sebelum melakukan evakuasi yang dimaksud? Saya pengurus di Majelis Ulama Indonesia dan saya pengurus di pimpinan pusat Muhammadiyah dan saya warga negara Republik Indonesia yang juga bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Saya berangkat dari alinea pertama Muqaddimah Undang-Undang 45 yang mengatakan bahwasanya kemerdekaan itulah hak segala bangsa, oleh itu penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ternyata di Gaza telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan Pak Prabowo ini saya lihat adalah orang yang sangat menghormati nilai-nilai peri kemanusiaan. Dan beliau tampak sangat tergugah oleh karena itu, karena beliau melihat ada orang yang putus kakinya, potong tangannya, maka beliau ingin membela. Kemudian beliau ingin mengevakuasi dari Gaza ke Indonesia. Cuma ada satu hal yang mungkin barangkali tidak terperhitung oleh Pak Prabowo. Jika itu terjadi, maka akan terjadi lagi pelanggaran terhadap nilai-nilai peri keadilan. Karena Donald Trump sama Netanyahu sudah bertekad untuk mengusir rakyat Gaza dari tanah airnya. Oleh karena itu kalau seandainya Pak Prabowo mengevakuasi rakyat Gaza ke Indonesia, berarti secara tidak langsung Pak Prabowo sudah membantu menyukseskan rencana jahat dari Benjamin Netanyahu dan Donald Trump untuk melakukan ethnic cleansing. Pertanyaan saya, menolong orang sakit baik apa tidak? Baik. Tapi mendukung Israel untuk melakukan ethnic cleansing baik atau tidak? Buruk. Ya kan? Yang satu baik, yang satu buruk. Jadi ibarat pisau bermata dua. Timbul pertanyaan, jika situasi seperti itu apa yang harus dilakukan? Maka menurut saya jangan sekali-kali kita menarik dan melakukan evakuasi rakyat Gaza dari Gaza. Biarkan mereka tetap di Gaza. Timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan mereka-mereka yang luka? Rawat di Gaza. Terus buat dan bangun rumah sakit apakah secara permanen atau secara sementara. Jika seandainya Pak Astrio menyatakan di sana fasilitasnya tidak lengkap, itu yang harus kita lakukan. Makanya saya mengimbau supaya Pak Prabowo di dalam pertemuan dengan 5 negara itu jangan meminta dukung mereka untuk Pak Prabowo membawa rakyat Gaza
ke Indonesia. Tapi bagaimana Pak Prabowo mengajak 5 negara tadi itu untuk mendukung ide Pak Prabowo mengobatin rakyat Gaza yang terluka, tapi di Gaza, gitu maunya saya. Tuh. Tapi masa seorang presiden tidak mengkalkulasi sejauh ini, apalagi kemudian tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa karena menurut ini kan saya semua Pak pihak harus Prabowo setuju. lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Siapa sih yang tidak tergugah melihat anak-anak terluka? Siapa sih yang tidak tergugah melihat orang-orang yang kakinya putus, tangannya putus ya? Ya, oke. Saya rasa hanya orang yang tidak punya hati nurani lah. Yang tidak tergugah untuk membantu mereka. Dalam kesimpulan saya, Pak Prabowo ini adalah seorang tokoh yang sangat mentinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Tapi Pak Prabowo kurang memperhitungkan nilai-nilai keadilan yang juga harus dia perhitungkan, di mana rakyat Gaza berhak terhadap tanah airnya. Tetap menjaga tanah air mereka sampai hidup dan mati mereka ada di tanah kelahiran mereka. Oke, baik, kita akan jeda, kita akan lanjutkan diskusi ini, termasuk Prof. Hikmahanto ada yang mencoba mengaitkan statement atau mungkin wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini terhadap tarif Trump yang tengah berlaku. Apakah kemudian ada yang menanyakan apakah ini bisa menjadi bargaining chip sebenarnya juga untuk Indonesia? Kami lanjutkan pembahasan pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.